Kota Saranjana adalah sebuah legenda kota gaib yang terletak di Pulau Laut, tepatnya di Kalimantan Selatan. Meskipun tidak tercatat dalam peta resmi Indonesia, keberadaannya diyakini oleh masyarakat lokal dan tercatat dalam peta kuno masa Hindia Belanda. Nama Saranjana diyakini berasal dari tokoh bernama Sambu Ranjana, putra Raja Pakurindang dari Kerajaan Halimun. Menurut legenda, Raja Pakurindang memiliki dua anak. Yang pertama, Sambu Ranjana, dan yang kedua, Sambu Batung. Keduanya dikenal sering bertengkar. Untuk mengakhiri perselisihan mereka, sang raja membagi dua wilayah kekuasaan. Sambu Batung menguasai alam manusia dan menjelma menjadi Gunung Sebatung. Sementara Sambu Ranjana membangun kota Saranjana di alam gaib. Beberapa versi menyebutkan lokasi Saranjana berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan Kota Baru, yang terletak di Kalimantan Selatan. Lokasi ini berbatasan langsung dengan laut dan dianggap angker oleh penduduk sekitar. Keberadaan Saranjana juga tercatat dalam peta kuno masa Hindia Belanda, seperti peta Solomon Muller tahun 1845 dan juga di Kamus Peter Johannes Vedt tahun 1869. Kota Saranjana digambarkan sebagai kota dengan peradaban yang sangat maju, memiliki gedung-gedung tinggi bak di kota impian. Namun, kota ini tidak kasat mata dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan mata batin. Dari pengakuan beberapa orang yang pernah mengunjungi Saranjana dan merasa enggan untuk kembali. Dan cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari legenda yang berkembang di masyarakat Kalimantan selama berabad-abad. Sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, dalam jurnalnya Saranjana in Historical Record, The City Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan, menyatakan bahwa keberadaan Saranjana berada di antara fakta dan mitos. Ia menawarkan dua hipotesis. Yang pertama, Saranjana adalah negara etnis suku Dayak Samihim. Dan yang kedua, Saranjana adalah negeri impian Pangeran Purabaya pada abad ke-18. Dan kota Saranjana tetap menjadi misteri yang menarik perhatian banyak orang. Keberadaannya yang tidak kasat mata dan kisah-kisah yang menyertainya menjadikan sebagian penting dari warisan budaya dan spiritual masyarakat Kalimantan. Berikut adalah salah satu cerita yang sempat viral dan menjadi perbincangan di Indonesia. Pada tengah malam, Dika tiba di sebuah bukit yang tinggi. Bukit tersebut menghadap ke lautan lepas. Angin kencang berhembus, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Dika merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawahnya bergetar, seolah ada kekuatan besar yang bangkit dari kedalaman bumi. Tanpa sadar, ia melangkah lebih jauh, memasuki dimensi yang tak kasat mata. Dan perlahan, di balik kabul yang tebal, perlahan memudar dan muncul kota yang sangat megah, namun kabur, hanya terlihat oleh Dika yang memiliki kemampuan melihat di dunia lain. Dia bertanya dalam hati, apa ini? Kota? Apa ini yang disebut Saranjana? Kota Saranjana yang sering dia dengar selama ini. Hari pertama dia ada di kota tersebut,
Dia memasuki ruang besar yang penuh dengan simbol-simbol kuno dan patung-patung misterius. Suara lonceng yang berdering menambah kesan mistis. Dika merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Suara itu terdengar sangat familiar bagi dia, seolah datang dari masa lalu, dan tiba-tiba sebuah sosok muncul di depannya dengan perawakan tinggi besar, dengan pakaian kerajaan yang khas dan megah. Lalu sosok itu berkata, "Kau bukan orang pertama yang datang ke sini. Namun, aku melihat dalam matamu sesuatu yang lain. Apakah kau siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi?" "Kebenaran apa yang kau maksud, Raja?" "Kebenaran yang telah terpendam ribuan tahun, yang harus tetap tersembunyi dari dunia nyata." Sejak pertemuan itu, Dika merasa dirinya sudah terjebak di alam gaib, alam yang sebenarnya tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dika berjalan menyusuri kota yang penuh dengan bangunan megah, namun sepi. Kota ini tampak sepi, dengan arsitektur yang futuristik, namun suasananya sunyi. Tak ada suara kecuali langkah Dika. Pemandangan langit yang berubah warna, seperti ada pertempuran antara siang dan malam. Saranjana bukan hanya kota, namun sebuah peradaban yang telah terlarang. Raja Samburanjana yang memilih bersembunyi di alam gaib menciptakan kota ini sebagai tempat persembunyian dari dunia luar yang penuh kekacauan. Dan tiba di ujung sana, kembali Dika bertemu dengan Samburanjana. Lalu Dika bertanya, "Kenapa kota ini dilupakan? Kenapa semua ini harus tersembunyi?" Lalu Samburanjana pun menjawab, "Karena di balik kemegahannya ada rahasia yang dapat mengguncang dunia. Dunia yang tidak siap mengetahui kebenaran." Di malam harinya, Dika merasa terasing dan terancam. Dika tiba di sebuah alun-alun besar yang dikelilingi oleh patung-patung yang bergerak. Seolah-olah patung-patung itu hidup. Di kota ini, segalanya bisa hidup. Patung-patung kuno yang pernah menjadi simbol kekuasaan, kini menjadi penjaga dari sebuah rahasia besar. Patung-patung itu mulai bergerak dan berbisik, mengelilingi Dika yang tampak kebingungan. Lalu patung itu berkata, "Kembalilah, atau kau akan terjebak selamanya di sini. Kota ini tidak bisa kau tinggalkan setelah kau mengetahuinya. Sebelum terlambat, segera pergi dari sini." Lalu Dika bertanya, "Apa yang kalian maksud? Kenapa aku tidak bisa keluar?" "Karena kau telah mengetahui rahasia kami." Pada saat tengah malam, Dika berhadapan langsung dengan Samburanjana. Dika berdiri depan pintu besar yang tampak tak dapat dibuka. Cahaya terang dari dalam menyinari wajahnya. Dika berdiri di ambang pintu terakhir. Di baliknya, ada jawaban yang tak siap dihadapi. "Berikan aku jawaban. Apa yang harus aku lakukan?" Lalu Samburanjana dengan penuh emosi, dia berkata, "Menerima takdirmu, kota ini akan membawamu pada pilihan yang sangat sulit. Kembali atau tetap tinggal, itu adalah jalanmu, itu adalah pilihanmu." Dan tiba-tiba Dika merasa semuanya gelap dan jatuh terjerembab di atas tanah yang dingin. Pada keesokan harinya, dia sadar dan membuka matanya, dan dia sudah kembali ke dunia nyata. Dengan wajah yang penuh kebingungan dan penyesalan, Dika melangkah pergi dari kota yang perlahan menghilang, menjadi kabut yang tak terlihat.
Saranjana, sebuah kota yang tidak pernah benar-benar ada, namun meninggalkan jejak dalam ingatan mereka yang mencarinya. Dika kembali dengan satu pertanyaan. Apakah benar dia bisa meninggalkan kota ini? Atau ia akan selalu terhubung dengan Saranjana, meskipun ia tidak bisa melihatnya lagi? Dan cerita ini berakhir dengan misteri yang belum terpecahkan, dan akan tetap menjadi misteri yang tak pernah berakhir.